Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rizky Rian Azan di channel Kloju. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal TWK materi nasionalisme. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Lagu Indonesia Raya merupakan salah satu karya bersejarah yang melahirkan semangat kebangsaan Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman ini pertama kali diperdengarkan secara resmi dalam peristiwa A. Kongres Pemuda tanggal 30 April 1926. B. Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. D. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. E. Rapat pembentukan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pembahasannya, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman dan diperdengarkan secara resmi dalam acara Kongres Pemuda II atau yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Soal nomor 2. Salah satu tokoh Jepang yang dapat dijadikan teladan dalam memupuk semangat nasionalisme karena perannya dalam memberikan kemudahan bagi pendiri bangsa kita untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan adalah A. Jenderal Hitoshi Imamura. B. Laksamana Maeda Tadashi. C. Kaisar Hirohito. D. Perdana Menteri Koiso. E. Marsekal Terauchi. Bahasannya, Laksamana Maeda merupakan tokoh angkatan laut Jepang yang berperan penting dalam meminjamkan kediamannya untuk menjamin keamanan para pendiri bangsa kita ketika merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan malam hari sebelumnya. Rumah Laksamana Maeda merupakan tempat yang paling aman di Jakarta saat itu, karena merupakan zona ekstrateritorial milik Angkatan Laut Jepang, sehingga Jakarta yang merupakan basis pasukan Angkatan Darat Jepang tidak memiliki akses di rumah tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Laksamana Maeda Tadashi. Soal nomor 3. Perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, identik dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Nama-nama lain jarang disinggung terkait dengan lahirnya ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Pancasila. Salah satu tokoh yang juga berperan penting dalam perumusan Pancasila sebagai wakil ketua Panitia 9 adalah A. Muhammad Hatta. B. A.A. Maramis. C. Wahid Hasyim. D. Abdul Kahar Muzakir. E. Ahmad Subarjo. Jawabannya, semua tokoh di atas merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam panitia kecil atau panitia 9. Panitia 9 dibentuk setelah sidang BPUPKI pertama dengan tujuan untuk menghimpun masukan-masukan terkait rumusan dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Jadi, yang berperan penting dalam perumusan Pancasila sebagai wakil ketua Panitia 9
Jawaban yang paling tepat adalah A. Muhammad Hatta. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Salah satu wujud nasionalisme adalah penggunaan embel-embel kebangsaan seperti penggunaan istilah Indonesia. Berikut ini yang merupakan organisasi yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia dalam nama organisasinya adalah A. Pemuda Indonesia, B. Persatuan Nasional Indonesia atau PNI, C. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, D. Perhimpunan Indonesia, E. Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Jawabannya kita bahas sebagai berikut. Istilah Indonesia atau Indonesische muncul pertama kali dalam tulisan Profesor Cornelis van Vollenhoven yang terbit pada tahun 1917. Nah, pada tahun 1922, organisasi Indische Vereniging merubah namanya menjadi Indonesische Vereniging. Dan pada tahun 1925 secara resmi menjadi Perhimpunan Indonesia. Itulah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia di dalam nama organisasinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Perhimpunan Indonesia. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Semangat nasionalisme dapat dikatakan belum tumbuh pada era sebelum abad 20. Hal ini terlihat dari banyaknya perlawanan yang dilakukan terhadap kekuasaan kolonial bersifat lokal kedaerahan, sehingga mudah dihentikan. Salah satu faktor internal yang mendorong munculnya kesadaran nasional pada awal abad ke-20 adalah A. Sejarah keberhasilan Majapahit menyatukan wilayah Nusantara, B. Keberhasilan Jepang dalam perang menghadapi Kekaisaran Rusia, C. Tumbangnya dinasti di Tiongkok, D. Gerakan Turki Muda, E. Perjuangan Mahatma Gandhi di India. Kita lihat jawabannya. Salah satu faktor internal yang mendorong munculnya kesadaran nasional adalah munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20 yang memahami sejarah kehebatan bangsa-bangsa di Nusantara sebelum penjajah datang. Salah satunya sejarah bagaimana kerajaan Majapahit mampu menaklukkan dan mempersatukan wilayah di Nusantara dalam satu bendera Majapahit. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Sejarah keberhasilan Majapahit menyatukan wilayah Nusantara. Karena faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Sedangkan opsi jawaban B, C, D, dan E itu adalah faktor yang berasal dari luar, yaitu faktor eksternal. Terima kasih ya, sampai jumpa di lain kesempatan.